Pernah nggak kamu merasa hidupmu terus berjalan, tapi hatimu tetap kosong? Setiap hari kamu bangun, buka mata, lalu melakukan hal yang sama lagi dan lagi, tanpa tahu sebenarnya mau kemana arah hidupmu. Kamu berusaha terlihat kuat, tersenyum di depan orang lain, padahal di dalam dirimu ada suara kecil yang terus bertanya, "Aku ini sebenarnya hidup buat apa?" Kadang kamu menatap langit malam atau layar ponselmu yang terus menyala, dan kamu sadar, kamu nggak tahu siapa dirimu lagi. Waktu berjalan cepat, tapi kamu tetap di tempat yang sama. Umurmu terus bertambah, tapi jiwamu terasa hampa. Kamu lihat teman-temanmu satu persatu mulai punya pencapaian. Ada yang menikah, ada yang sukses, ada yang keliling dunia. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku kayak nggak kemana-mana? Apa aku ini gagal? Kamu mencoba sibukkan diri, dengan kerja, dengan hiburan, dengan media sosial. Tapi makin kamu sibuk, makin kamu nggak tahu apa yang kamu cari. Kamu kejar validasi orang lain, kamu kejar angka, kamu kejar perhatian. Tapi begitu kamu dapat semua itu, tetap aja terasa kosong. Kadang kamu pura-pura nggak peduli. Tapi di malam hari, saat semua orang tertidur dan kamu sendirian, ada rasa takut yang datang diam-diam. Takut kalau hidupmu ternyata nggak berarti apa-apa. Takut kalau kamu mati nanti, semua yang kamu kejar ternyata nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah. Pernah terpikir nggak, kalau selama ini kamu sibuk mengejar sesuatu yang nggak akan kamu bawa ke akhirat? Kamu habiskan waktu bertahun-tahun untuk hal-hal yang kamu pikir penting, padahal mungkin kamu justru sedang menjauh dari tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Dan yang paling menakutkan adalah, bisa jadi kamu merasa hidupmu baik-baik saja, padahal hatimu perlahan mati tanpa kamu sadari. Kamu merasa dekat dengan segalanya. Gadget, dunia, kesenangan, pengakuan. Tapi di saat yang sama, kamu semakin jauh dari satu hal yang paling penting. Dirimu sendiri dan Tuhan yang menciptakanmu. Sebenarnya, banyak orang gagal menemukan tujuan hidupnya. Bukan karena mereka tidak cukup pintar, tidak cukup berusaha, atau tidak cukup berdoa, tapi karena mereka mencari di tempat yang salah. Kita semua tumbuh di dunia yang mengajarkan bahwa nilai diri diukur dari seberapa banyak yang kita punya. Seberapa banyak harta, seberapa banyak pengikut, seberapa banyak pujian yang kita dapat. Padahal semua itu adalah bayangan yang cepat hilang saat cahaya dunia mulai padam. Banyak orang berpikir kalau mereka sudah punya uang, mereka akan bahagia. Tapi nyatanya, semakin banyak harta, justru semakin kosong hatinya. Karena kekayaan bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli kedamaian. Bisa membeli tempat tidur mewah, tapi tidak bisa membeli tidur yang tenang. Sebagian lagi mengejar pujian manusia. Ingin diakui, ingin dipuji, ingin dianggap berhasil. Padahal manusia itu berubah-ubah. Hari ini memuji, besok menghina. Dan hidup yang dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah hidup yang tidak pernah benar-benar bebas. Ada juga yang mencari makna hidup dari ketenaran. Mereka ingin dikenal, ingin viral, ingin semua mata tertuju padanya. Tapi setelah dikenal, setelah semua perhatian datang, mereka sadar bahwa sorotan lampu tak bisa menghangatkan hati yang dingin. Ketenaran memberi cahaya di luar, tapi membuat gelap di dalam. Dan sebagian lagi menaruh seluruh harapan pada cinta manusia. Berpikir bahwa seseorang akan datang dan menyelamatkannya dari kekosongan. Padahal manusia bisa berubah, bisa meninggalkan, bisa mengkhianati. Dan kalau hatimu hanya bergantung pada manusia, maka hatimu akan hancur ketika manusia itu pergi. Allah sudah mengingatkan semua itu dengan sangat jelas dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 56. Ayat ini bukan hanya perintah untuk salat atau puasa, tapi ini adalah jawaban paling besar dari pertanyaan paling dalam hidup kita. Untuk apa aku hidup? Kata ibadah di sini bukan sekadar ritual, tapi pengabdian total. Artinya, seluruh aspek hidup kita, belajar, bekerja, menikah, berjuang, bahkan beristirahat, semuanya bisa menjadi ibadah jika dilakukan karena Allah. Artinya, hidup ini bukan tentang menjadi seseorang di mata dunia, tapi tentang berarti di hadapan Allah. Kita hidup bukan untuk membuktikan apa-apa ke manusia. Kita hidup untuk menyempurnakan hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita dari ketiadaan. Kalau kamu merasa hidupmu nggak punya arah, bukan karena kamu gagal mencari tujuan, tapi karena kamu kehilangan koneksi dengan penciptamu. Kamu cari makna di luar, di dunia, di pekerjaan, di orang lain, padahal jawabannya selalu ada di dalam. Di dalam hati yang seharusnya berisi iman, tapi kini dipenuhi dunia. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. QS Ar-Ra'd 28. Tapi lihat kenyataannya hari ini. Berapa banyak orang yang mengingat nama Allah setiap hari, tapi tetap merasa gelisah, karena yang diingat hanyalah lafaznya,
bukan maknanya. Yang diucapkan hanya di bibir, tapi tidak menyentuh hati. Kita mengucap Alhamdulillah tanpa benar-benar merasa cukup, mengucap Astagfirullah tanpa benar-benar menyesal, mengucap Insya Allah tanpa benar-benar yakin kepada takdirnya. Padahal hidup tanpa kesadaran akan Allah adalah hidup tanpa arah. Kita akan terus mengejar sesuatu, tapi tak pernah benar-benar sampai. Karena jalan hidup yang tidak berporos pada Allah akan berakhir dengan kebingungan dan kelelahan. Dan disitulah letak kegagalan terbesar manusia. Bukan karena mereka tidak sukses di dunia, tapi karena mereka tidak pernah tahu untuk apa mereka diciptakan. Mereka hidup untuk dunia, padahal dunia akan berakhir. Mereka lupa bahwa suatu hari nanti, semua akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. QS Al-Baqarah 156. Kalau kita tahu kita akan kembali kepadanya, kenapa kita hidup seolah-olah kita akan tinggal di dunia selamanya? Tujuan hidupmu bukan sesuatu yang harus kamu ciptakan, tapi sesuatu yang harus kamu temukan. Dan satu-satunya cara menemukannya adalah dengan mendekat kepada Allah. Kamu bisa kehilangan segalanya, uang, cinta, teman, bahkan semangat hidup, tapi kalau kamu masih punya hubungan dengan Allah, kamu nggak akan kehilangan arah. Al-Quran berkata, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. QS Taha 124. Itulah sebabnya meski dunia semakin modern, semakin banyak orang yang depresi. Bukan karena mereka tidak punya segalanya, tapi karena mereka kehilangan hubungan dengan yang maha segalanya. Ketenangan itu bukan di luar dirimu, bukan di karier, bukan di validasi orang lain. Ketenangan itu muncul saat kamu tahu, aku hidup bukan untuk dunia, tapi untuk Allah. Dan ketika kamu sadar itu, setiap langkahmu, sekecil apapun, akan punya makna. Setiap kesedihan, setiap kegagalan, bahkan setiap air mata, semuanya terasa berarti. Mulailah hari ini, bukan dengan mencari apa tujuan hidupmu, tapi tanyakan kepada dirimu, seberapa dekat aku dengan Allah? Karena kalau kamu dekat dengannya, hidupmu akan menemukan arah dengan sendirinya. Buka Al-Quran, baca satu ayat dengan hati, bukan hanya mata. Renungkan artinya, rasakan seolah Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Pelan-pelan kamu akan sadar bahwa selama ini, kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya terlalu jauh dari kompas yang sesungguhnya, yaitu Allah. Hidup bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa dalam kamu mengenal Tuhanmu. Dan ketika kamu mengenalnya, itulah awal dari hidup yang sesungguhnya.